ketua JRA-nya kami memilih Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Selatan. Alasannya teman-teman sudah tahu. Tim teknis JRA, teknis P2P Kabupaten Semaku, PJ Zoonosis, Kabid Peternakan Kabupaten Semaku, tim teknis Yankeswan itu pelayanan kesehatan hewan Kabupaten Semaku, tim Rabies Center, bagian perencanaan berbeda, analis mitigasi bencana, tim penanggulangan konflik satwa liar BKSDA Bengkulu. Yang menjadi stakeholdernya kelompok berburu, cat dog lover, praktisi hewan kecil, pemilik HPR, karantina pertanian, ID, PDHI, ID itu untuk Himpunan Persatuan Dokter, kemudian PDHI itu maksudnya adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, kemudian Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Dinas Perhubungan Provinsi Kabupaten, Litbang atau BRIN, Bapeda Provinsi Kabupaten, kemudian DPRD Provinsi Kabupaten, BPD Provinsi Kabupaten, dan perguruan tinggi. Yang menjadi kerangka resiko, hazardnya virus Lisa, ruang lingkupnya Kabupaten Maluku Selatan, waktu 6 bulan ke depan, tujuannya mencegah KLB kasus Lisa dalam waktu 6 bulan ke depan. Kemudian menurunkan kasus gigitan HPR dalam waktu 6 bulan ke depan, menurunkan kasus positif rabies pada HPR dalam waktu 6 bulan ke depan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rabies. Kemudian untuk sasarannya untuk menentukan manajemen dan pengelolaan komunikasi risiko terpadu dan bagian dari kesiapsiagaan dan memastikan kerjasama lintas sektoral dalam menghadapi ancaman KLB kasus Lisa. Berikut adalah jalur resiko atau risk pathway-nya. Jadi ini bisa dilihat, pertama itu adalah bersumber dari anjing terinfeksi rabies di perkotaan, kemudian menginfeksi anjing berpemilik terinfeksi di pemukiman, kemudian menginfeksi anjing liar yang terinfeksi di pemukiman, kemudian menginfeksi anjing pemburu di pemukiman. Dari anjing berpemilik terinfeksi di pemukiman dapat langsung menginfeksi manusianya, kemudian bisa juga melalui secara langsung, yaitu ketika dibawa ke pet shop dan atau ke praktek dokter hewan. Kemudian dari pet shop dan dari pet shop ini bisa ke praktek dokter hewan atau sebaliknya. Kemudian untuk anjing liar yang terinfeksi di pemukiman itu bisa langsung ke manusianya atau melalui anjing yang terinfeksi di lapor, kemudian melalui kucing terinfeksi di rumah pengayom. Sebenarnya rumah pengayom ini apa ya? Tempatnya itu kalau Maluku Selatan kan masih kabupaten kecil, jadi maksudnya adalah orang-orang pencinta kucing jalanan yang dikumpulkan, biasanya dipelihara oleh mereka di dalam satu rumah. Kemudian untuk anjing pemburu di pemukiman ini bisa menginfeksi melalui praktek pada saat praktek dokter hewan, lalu menginfeksi manusia. Dalam hal ini bisa saja petugas dokter hewannya ataupun dari ownernya. Langkah 7, kita memformulasikan dan mendokumentasikan pertanyaan penilaian risiko. Dari beberapa pertanyaan tersebut, kami memilih nomor 1, yaitu apakah ada kemungkinan dan dampak dari setidaknya 1 orang di Kabupaten Maluku Selatan yang tertular virus rabies dari anjing berpemilik di kabupaten dalam 6 bulan ke depan. Ini apabila kita breakdown menjadi bentuk tabel seperti ini. Kemudian langkah 8 ialah menentukan karakterisasi risiko. Berikut adalah estimasi kemungkinan atau likelihood, terdiri dari keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Maluku Selatan, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan hewan di Kabupaten Maluku Selatan, kemudian fasilitas kesehatan di Kabupaten Maluku Selatan sangat terbatas,
bukan fasilitas yang sangat mewah, tapi benar-benar dengan seadanya. Itu kami memiliki 3 sampai 4 praktek dokter hewan. Kemudian adanya histori Lisa tahun 2016 yang ditemukan di Kecamatan Seginim tadi. Kemudian adanya histori positif rabies pada hewan berdasarkan hasil lab. Ini adalah anjing yang menggigit anggota Polres Bengkulu Selatan pada saat itu. Kemudian anggaran pembelian VAR pada HPR yang masih sangat terbatas. Berikut adalah klasifikasi kemungkinan, faktor resikonya. 1. Data kasus GHPR. Datanya kasus GHPR tahun 2022 sebanyak 154 kasus dan tahun 2023 sampai dengan bulan Mei 72 kasus. Sumber datanya dari Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan. Kemudian populasi HPR, jumlah HPR berpemilik sebanyak 4.851 ekor di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan. Kemudian cakupan vaksinasi HPR berpemilik 500 ekor atau 10%. Ini didapatkan 10%, yaitu dari 500 dosis ya. Nanti kami perbaiki. 500 dosis dibagi dengan 4.891 ekor, jadi dapatlah 10%, 10,4%. Kemudian ada kasus Lisa pernah dilaporkan terjadi satu kasus di 2016 di Desa Gunung Ayu, Kecamatan Seginim, dengan wilayah sebaran 158 desa atau kelurahan. Ini kami dapatkan dari data BPS. Kemudian dari anggaran VAR pada manusia tahun 2022 sebanyak 616. Ini pada edit tahun 2023 sebanyak 392. Mas Wahim, kalau di sana sumber data Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan. Kemudian anggaran VAR tahun 2022 kami mendapatkan bantuan dari provinsi 500 dosis. Kemudian kuota tahun 2022 ini 1000 dosis dari APBD 2 dari kabupaten. Kemudian data penduduk kami ada 2.032.000 jiwa berdasarkan BPS Bengkulu Selatan. Kemudian jumlah vaskes terdapat 2 rumah sakit, 1 pemerintah dan 1 swasta. Kemudian 14 puskesmas dan 3 klinik. Kemudian petugas nakeswanya, dokter hewannya 5 orang, vaksinatornya 28 orang. Kemudian petugas nakesnya 125 orang dokter, 508 orang perawat. Selanjutnya histori penyakit rabies. Tidak ada pengiriman sampel suspek rabies lab pada 2 tahun terakhir. Jadi terakhir itu di tahun 2016 yang terjadi pada saat menggigit anggota Polres tadi. Kemudian ini adalah estimasi dampak, yaitu terdiri dari kematian pada manusia atau bisa, kematian pada hewan, peningkatan kasus GHPR, peningkatan kasus penyebaran penyakit rabies dari anjing liar kepada anjing berkulit yang dilepas liarkan. Kemudian berikut adalah kesenjangan atau ketidaktersediaan informasi, yaitu kuota vaksinasi tidak sebanding dengan banyaknya HPR, tidak ada pengiriman sampel otak HPR 2 tahun terakhir, tidak semua daerah memiliki tenaga kesehatan hewan, jumlah fasilitas kesehatan hewan sangat minim, jumlah tenaga kesehatan masih sedikit, tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, kuota VAR yang masih sedikit. Kemudian ini memperkirakan kemungkinan mengidentifikasi kesenjangan ketersediaan informasi. Kami memilih untuk perkiraan kemungkinan kami memilih tinggi karena dengan alasan adanya kasus GHPR lebih dari 12 orang, jumlah HPR lebih dari 2.500 ekor, cakupan vaksinasi 50%. Angka ini muncul setelah kami berkonsultasi dengan Dr. Ika bagaimana cara menentukan kecil, besar, ataupun sedang.
dilihat dari kasus GHPR tahun sebelumnya dirata-ratakan per bulan seperti itu. Dan untuk jumlah HPR juga seperti itu karena dilihat dari jumlah HPR KPR yang 4.891. Jadi kami mengklasifikasikan dari yang dapat diabaikan itu, misalnya tidak ada kasus GHPR, tidak ada HPR. Kemudian yang rendah kami mengklasifikasikannya kasus GHPR misalnya terjadi 1 sampai 5 orang, jumlah HPR terhitung dari 10 sampai 1000 ekor, cakupan vaksinasi lebih dari 70%. Kemudian sedang kami klasifikasikan kasus GHPR 6 sampai 12 orang, kemudian jumlah HPR lebih dari 1000 sampai 2500 ekor, kemudian cakupan vaksinasi 50 sampai 70%. Untuk Bengkulu Selatan, rata-rata yang didapatkan terjadi 14 kasus gigitan per bulan. Makanya kami mengklasifikasikan sebagai kemungkinan tertinggi. Kemudian kita menentukan, setelah menentukan kemungkinan, kita menentukan ketidakpastian untuk kemungkinan. Ini adalah template yang sudah ada, tinggal kita copy paste. Ini yang kami pilih, ini lupa di highlight. Ini berada di rendah. Karena data yang kami sajikan itu sudah tersedia, bisa teman-teman lihat dari slide sebelumnya. Ini warna kuning di sini. Kemudian memperkirakan dampak begitu juga ada tingkatan-tingkatannya, parah, sedang, kecil, ada dapat diabaikan. Kami memilih sedang dikarenakan mengakibatkan tinggi karena kejadian kasus di Bengkulu Selatan itu belum mempengaruhi ancaman perdagangan nasional dan internasional. Jadi kami masih di sekitar yang tidak. Belum sekeras itu guys. Nah, ini apabila dijustifikasikan dampak langsungnya, jadi kami memilih 4 perkiraan dampak yang secara langsung, yaitu kematian pada manusia atau kasus Lisa. Ini datanya pernah terjadi 1 kasus tahun 2016. Kemudian kasus positif pada hewan, ini berdasarkan hasil lab dari laboratorium dan klinik hewan tahun 2016 positif. Tapi ini tidak ada korelasinya. Anjing ini bukan menggigit pada kasus Lisa ini, karena sangat berbeda. Polres itu berada di perkotaan, sedangkan kasus Lisa ini terjadi di kecamatan Sikini. Pada saat itu kami memang tidak mendapatkan sampel anjing ini, tidak ada. Jadi yang ini berbeda kasus. Kemudian peningkatan kasus GHPR tahun 2022 154 kasus, kemudian tahun 2023 72 kasus. Kemudian adanya dampak peningkatan kasus penyebaran penyakit rabies dari anjing liar kepada anjing berpemilik yang dilepas liarkan. Karena kan yang dilepas liarkan itu yang kontak, istilahnya itu ada kemungkinan kontak langsung dengan anjing liar yang terinfeksi. Kemudian untuk dampak tidak langsungnya, kami memilih dampak kerugian ekonomi secara tidak langsung, yaitu meningkatkan biaya tak terduga masyarakat seperti biaya berobat dan juga vaksinasi mandiri jika vaksinasi panen tidak tersedia. Ini dilihat dari Jurnal Veteriner Desember 2014. Kemudian untuk dampak sosialnya, dampak kenyamanan terhadap masyarakat, timbulnya rasa takut. Ini dari info Datit Kemenkes RI.
pengaruh dari media Indonesia kami lihat di kasus lain. Jadi bukan pariwisata untuk Bengkulu Selatan, tapi berdampak juga apabila terjadi di Bengkulu Selatan. Kemudian dampak namanya pelaksanaan ibadah ke masjid terganggu karena apabila terjadi kasus di sedang atau moderat, jadi setelah dikawinkan bertemulah mereka di sini. Bertemulah dia di sini. Akhirnya Ini adalah interpretasi teknis. Kemungkinan tinggi dengan alasan dan mulai sampaikan tadi ini ada terjadi kasus kematian di HPR-nya, terus terdapat satu HPR terkonfirmasi positif secara lab, kemudian cakupan vaksinasi kurang dari 50% yaitu 10,4% tadi, kemudian dampaknya sedang dengan alasan tadi ada kasus HPR dan salah satu yang tidak begitu mempengaruhi perdagangan internasional. Kemudian berikut adalah langkah berikutnya menentukan kegiatan manajemen risiko. Kami melakukan sosialisasi atau KIM bahaya penyakit rabies. Ini penanggung jawabnya Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian, dilakukan pada bulan Juli 2023 dengan anggaran APBD 2. Kemudian sosialisasi tata laksana gigitan KPR ini dilakukan dari Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan dan Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, juga dilaksanakan di bulan Juli dengan dana APBD 2. Kemudian ini koordinasi dengan pencacah. Jadi di Dinas Pertanian itu kita memiliki petugas pencacah ternak. Jadi itu bisa kita manfaatkan untuk mendata HPR yang dilepasliarkan ataupun yang di rumah, dan kalau bisa mendata HPR untuk anjing-anjing liar. Kemudian ini kita juga bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mendata, karena kita memanfaatkan desa untuk pendekatan minta bantuan dana APBDes. Kemudian ada kegiatan vaksinasi rabies ini dilakukan bulan Agustus sampai September 2023 dengan dana APBN provinsi itu. Kemudian APBD 2. Yang kelima, mengevaluasi hasil vaksinasi rabies itu dilakukan di bulan Oktober sampai Desember 2023 di bulan ini dengan dana dari APBN atau APBD. Kami dari Dinas Pertanian Bengkulu Selatan rencananya memanfaatkan dana DAP yang ada di Puskesmas, kemudian kita bantu dari PT Lab dan PT Kampung. Berikut pesan kuncinya. KIE waspada bahaya rabies melalui media sosial, leaflet, dan sosialisasi langsung. Ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo, dan Media Center Bengkulu Selatan. Media Center ini berada di kantor Bupati Bengkulu Selatan. Kemudian peningkatan kapasitas petugas melalui FGD. Ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan Juli 2023 dengan dana APBD. Kemudian dari segi BPBD-nya peningkatan kapasitas petugas analisis mitigasi bencana dilakukan oleh BPBD Bengkulu Selatan Juli 2023. Penanggung jawabnya BPBD Bengkulu Selatan. Waktu pelaksanaan Juli 2023 dengan dana APBD dan APBN. Kemudian membentukan kader vaksinator rabies ini dengan dana APBD dan APBD. Kemudian peningkatan kapasitas SDM vaksinator Dinas Pertanian Bengkulu Selatan dengan dana APBD, APBN atau dana Puskesmas. Kemudian penyampaian hasil lab serologis pasca vaksinasi dari PT Lab dan klinik hewan Provinsi Bengkulu, BP Lampung, Desember 2022 dengan dana APBD dan APBN dan Puskesmas. Kemudian ketidaktersediaan informasi mengarujuk pada langkah 82, maka kesenjangan atau ketersediaan informasinya terdiri dari data pasti populasi HPR anjing kita tidak ada. Jadi berdasarkan estimasi saja. Kemudian belum ada pengawasan lalu lintas HPR atau checkpoint. Kemudian anggaran
puskeswan hanya terdiri dari dua, yaitu puskeswan kota mana yang